Selamat malam, ketemu lagi or selamat datang di channel aku Tante Debs pakai Z. Apa sih? Jangan lupa subscribe, like, or comment. Anyway, kali ini aku mau nunjukin gimana caranya ganti baterai untuk remote mobil Honda. Kayaknya kalau semua mobil Honda sama ya. Kebetulan aku punya Honda CR-V ya, bentuk ininya, bentuk remote-nya kayak gini. So, kalau kamu mau tahu caranya, keep on watching. Jadi ceritanya berdasarkan pengalaman aku kemarin, ini dia habis baterai, maksudnya lowbat di notifikasi. Jadi kan kalau di mobil aku tuh ada layarnya. Sebentar, aku lupa ngambil baterainya. Oke. Nah, dapat notifikasi bahwa baterainya ini low ya. Biasanya tuh katanya sih setelah setahunan ya, tapi ternyata baterai aku ini lama banget. Jadi aku beli sekitar 2018 ya. 2018, 2019, 2020. Ya, 2 tahunan lah ya. Nah, jadi kemarin itu, ini kan kita dapat kuncinya 2 ya, dapat kuncinya 2. Nah, yang kuncinya aku sudah berhasil, saudara-saudara, untuk mengganti baterainya. Nah, sekarang aku akan mencoba mengganti baterainya di kunci serep. Ini kayaknya kayak kunci serep atau ya, kunci serep. Karena dia dapat beginian nih. I don't know, katanya ini jangan sampai hilang karena ini apa gitu. I have no idea. Oke. So, pertama-tama pastikan kalian tahu jenis baterainya. Karena ternyata pas aku ke toko, itu ada kodenya ini ya, 2032. Ternyata ada juga size 2033. Dan kemarin itu dengan blow on-nya udah main ke toko aja mau beli, tapi abis itu di depan baterai-baterai gitu Akika bengong. Aduh, yang jelas sih memang bener bulat, tapi ternyata nggak nyangka bahwa jenisnya itu ada lebih dari satu. Akhirnya di toko ini aku buka. Jadi sekarang aku mau ajarin dulu gimana cara membuka ini, oke? Jadi guys, di belakangnya ini itu ada kayak apa sih ini bilangnya, tombol bukan ya, tapi kayak apa sih gitu, kayak switch ya. Jadi itu bisa yang diginiin nih tuh. Nah, kalau udah diginiin tuh ya, dia bisa diginiin tuh. You see that? Jadi ternyata di dalam itu ada kuncinya guys. Jadi kalau sampai bener-bener habis baterai, kita nggak sadar terus tiba-tiba dia habis baterai atau ininya rusak, ini masih bisa pakai kunci. Nah, ini kan keyless ya istilahnya, keyless ya. Jadi kalau mau nyalain mobil nggak perlu masukin kunci lagi, nggak perlu pakai kontak itu ya. Ini bisa kadang-kadang ada di kantong ataupun ada di tas, nggak perlu. Jadi selama ini ada di dalam mobil, you're fine. Oke? Jadi nih, jadi ternyata tuh dia bisa balik lagi. So, jangan lupa klik ini dulu, baru tarik. Nah, keluar. Nah, sekarang gimana caranya membuka case ini, membuka casing ini? Kemarin aku coba-coba begini tek. Ternyata ini nih ada fungsinya guys. Jadi kita nggak perlu obeng, nggak perlu apapun. Ini lihat kan di sininya ini ada kayak gigi atas sama gigi bawah. Itu ternyata ada maksudnya guys. Jadi atas sama bawah. Ini ujung kunci ini dimasukin di antaranya. Nggak masuk. Katanya
dimasukin di antaranya gini ya. Terus nih kayak gini udah masuk ya, udah masuk tuh, kelihatan kan masuk. Baru diputer tuh sampai dia bunyi tik gitu. Nah kalau udah bunyi gitu, oke sekali lagi sampai tik dua-duanya. Nah dengan berhati-hati ya, jangan sampai patah. Nah sampai bunyi tik 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 tik. Nah ini guys baterai di dalamnya, ini baterainya. Nah ini bisa dilihat ya kodenya tuh, nih ada kodenya, nomornya kalau bisa dilihat, can't really see tuh 2032 something like that. Nah sampai di sini ada pertanyaan. Anyway, nah kemarin itu aku nggak ngerti gimana ngeluarin ini. Aku pikir-pikir, oh ya satu lagi ya guys, jangan coba-coba ganti baterai ini di jalan ataupun di dalam mobil yang gelap gulita. Karena kemarin aku kayak gitu, aku sosok yang paling gampang lah gitu ya. Jadi sosok yang mau ganti gitu di dalam mobil gitu. Yang ada karena aku nggak ngerti cara ngeluarin ini, aku mencoba menarik baterainya ini, cepret. Akhirnya ini kebuka ya, keangkat, dan tombol-tombolnya ini ternyata ya guys, dia itu berhamburan. Kok berhamburan sih? Iya pokoknya dia berjatuhan kayak mainan, kayak Lego atau apa gitu ya. Ininya jatuh. Dan pada saat dia jatuh, aku tuh nggak inget mana yang posisinya mana yang gimana. Jadi use your common sense. Jadinya untung aja bawa HP ya, jadi aku Google tampilannya ini, jadi aku bisa contek. Padahal sebenarnya katanya kalau terjadi itu, kalau kalian pinter nih ya ngerjainnya di rumah, di meja gitu, kalian bisa ngambil kunci yang satunya, taruh di sebelahnya, jadi kalian bisa contek urutannya. Tapi aku sekarang sudah hafal urutannya. Jadi yang di atas itu ngunci, di kedua itu ngebuka. Ini nih biasanya dipakai untuk starter mobil. Karena di sini sering salju, dingin. Jadi kita sebelum masuk mobil itu mobilnya udah di starter dulu. Jadi ini fungsinya untuk starter mobil sebelum kita masuk supaya nggak beku ya Cin. Nah kalau ini untuk buka bagasi di belakang. Nah ini buat apa? Ini buat apa? I don't know. Kayaknya harus dipelajari ini apaan. Ini tulisnya hold. Anyway, nah belajar dari pengalaman ya guys. Ini ternyata gampang banget untuk dikeluarinnya. Bisa pakai tangan aja, nggak usah pakai obeng. Tapi pastiin kalian pegang yang ini. Ini dipegang. Ini ya. Ini apa ini? Ini. Jadi make sure ini dipegang pakai jempol supaya dia nggak pada saat kamu berusaha untuk ngeluarin ini dia nggak ikut kecabut, karena ini ternyata gampang kecabut. And then ya kita cuman giniin doang. Tuh. Gak bisa. Kemarin bisa loh. Pokoknya make sure kamu tahan ini, terus kamu tarik. Ternyata ini kuat banget guys. Ya udahlah, aku pakai ini. Aku nggak tahu di mana, tapi tuh kan dia kebuka kan, mati lu. Sorry. Kamu denger nggak? Kalian denger nggak? Alarmnya nyala gara-gara kepencet. My God. Oke. Make sure aku nggak mencet alarm ya. Kaget gue. Oke. Aku mengalami masalah. Padahal kemarin bisa loh. Mungkin begitu kali ya. Kalau dalam keadaan panik malah bisa. Kalau giliran. Ini agak keras.
Maaf ya, ini ternyata kok susah ya. Kemarin nggak susah loh. Ih, mati loh. Oke. Ini kita tahan, make sure kita tahan. Sampai udah pecah-pecah aku punya kuku. Oke. Maaf ya guys, kayaknya aku benar-benar harus berusaha ini off camera. Oke, I'm back. Ternyata ya, saya hanya nervous di depan kamera. Giliran tadi on the way turun, on the way turun ke bawah mau cari sesuatu untuk ngebantuin, dia copot dong tuh. Najis nggak sih? Nah, sekarang kita tinggal siap ganti dengan baterai yang baru. Dan kenapa juga gue nggak buka dari tadi ini baterai? Siapkan selalu gunting yang tajam di sekitar baterai Anda supaya, sorry ya guys, aku ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Ini ternyata, aduh, bukanya susah sekali. Aduh, mana dia tajam lagi. Gila ya, beginilah super power. Dia tuh ada kayak stiker kayak gini nih, artinya ini jangan dibuang sembarangan. Apa sih? Harmful. Oh, harmful if swallowed. Jadi bahaya kalau ditelan, ketelen. Jadi maksudnya jangan ditaruh, apa sih istilahnya, sembarangan ya. Apalagi kamu yang punya anak kecil, karena bahaya, bisa ketelan. So, ini gue harus hati-hati jangan sampai gue mencet tombol. Oke. Sekarang kita tinggal masukin. Karena ini tombolnya. Nah, make sure dia bunyi gitu ya, klik gitu. Kalau dia udah klik bunyi, udah deh, kita tinggal kembaliin lagi, dia bersatu dengan belakangnya. Dan ini juga agak tricky ya, karena make sure dia posisinya pas. Klik. Itu nggak kayak apa? Kayak casing HP zaman dulu, ingat nggak? Yang kita suka ganti-ganti casing. Ini juga tricky, tau gak sih loh? Ini udah pas. Sih kan apa gue bilang kan? Balikin gini aja tricky banget. Jadi ya guys, ternyata aku baru tahu kita bisa nih bawa ke dealer kalau kita mau minta bantuan mereka. Dan tahu nggak, kalau di sini ternyata itu di charge kalau minta ganti baterainya sama orang dealernya or whatever gitu, itu biayanya itu bisa sampai, guess what? Ini kenapa dia nggak mau? Halau. Kayaknya aku grogi sekali sih kalau dilihatin di depan kamera. Oke, tar dulu ya. Jadi guys, ternyata lu tuh kudu tega. Karena aku tadi takut dia patah ya, jadi aku kayak ragu-ragu gitu. Ternyata dia memang harus dikletek, jadi harus dipaksa banget. Mungkin karena dia masih perawan ya, baru kali ini dibuka, jadi dia pasti masukin lagi udah susah. Apa sih? Anyway, sekarang saatnya untuk mengembalikan kunci ini masuk ke dalam. Kayaknya gini deh. Oke. Tinggal masukin. Cetok. Voila, jadi. Nah, aku baru saja berhemat $20 daripada bawa ke dealer terus di charge $20 dengan sedikit kesabaran dan sedikit ketelitian dan sedikit ala-ala MacGyver gitu ya.
aku bisa ganti baterainya ini. Dan ternyata ya saudara-saudara, pas aku baca mereknya baterai ini ada tulisan Made in Indonesia. Gunakanlah selalu produk-produk Indonesia. Produk dalam negeri Indonesia. Ih, bangga banget gak sih? Bisa loh baterai Indonesia sampai di Kanada, guys. Tuh, baterai aja bisa nyampe sini. Masa kalian enggak? Apa sih? Ya udah ya, guys, gitu aja. Semoga bermanfaat buat kamu-kamu yang mungkin punya mobil Honda terus baterainya lowbat. Iya, baterai ininya lowbat. Sekarang mungkin bisa tahu cara menggantinya. Kamu bisa kok gantiin sendiri. Siapa bilang cewek nggak jago ganti-ganti yang begituan? Oke, bye.